ada Suzuki Fronx, SUV kecil ya Suzuki yang akhirnya datang juga ya ke Indonesia. Nah, si Fronx ini bakal lawan SUV kecil lainnya kayak misalnya Toyota Race, Daihatsu Rocky, terus juga ada Honda WRV, ada Kia Sonet, dan masih ada banyak lagi ya SUV kecil lainnya di sini. Dan yang menarik, si Fronx ini juga bakal jadi Suzuki paling canggih loh di Indonesia. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Suzuki Fronx. Satu, varian. Oke, sebelum kalian buru-buru emosi ngetik di kolom komentar, India lagi. Nah, Fronx ini masuk ke lineup globalnya Suzuki ya. Yes, awalnya emang dijualnya di India, tapi kemudian menyusul di Jepang. Dan yang masuk sini pun bukan sekedar impor doang dari India ya, tapi emang diproduksi lokal di sini. Dan produksi lokal yang lebih proper ya, kayak R3, XL7 gitu-gitu. Gak kayak mayoritas brand Cina yang sebenarnya semi knockdown tapi ngakunya full rakitan lokal, ya nggak? Nah, buat yang belum ada gambaran, Fronx ini diposisi di bawah Grand Vitara baru ya, dimensinya lebih kecil. Agak mirip sama Baleno baru, tapi anggap aja ini versi SUV-nya. Dan Fronx bakal ketemu sama Race, Rocky, WRV, Magnite, Sonet, Venue, dan termasuk Citroen Basal juga yang nantinya sama-sama ngadopsi bentuk SUV ala coupe di kelas SUV kecil ini ya. Dan buat yang penasaran, nama Fronx diambil dari nama Frontier dan X yaitu crossover ya. Nah, varian dasarnya ada 3, GL yang paling bawah, GX tengahnya, dan SGX yang paling tinggi. Yang GL dan GX ada pilihan transmisi manual dan otomatis, sedangkan yang SGX hanya ada transmisi otomatis aja. 2. Pilihan warna. Varian GL hanya ada 3 pilihan warna ya, putih Spur Snow White, abu-abu kecoklatan Metallic Magma Grey, dan hitam Prime Cool Black. Varian GX sama kayak GL tapi ada tambahan krem muda Savannah Ivory. Varian SGX ada 4 warna, yang single tone, warna hitam, dan sisanya dual tone ya. Putih Pearl Snow White 2 tone, krem Savannah Ivory 2 tone, dan warna khusus di SGX saja, biru muda keabuan Ice Greyish Blue 2 tone. 3. 2 mesin. Nah, uniknya Fronx ini ada 2 pilihan mesin ya, sama-sama 1500 cc tapi beda mesin. Yang varian GL dipakai mesin berkode K15B. Ini mesin yang sama kayak yang ada di Baleno baru ya. Sedangkan varian GX dan SGX pakai mesin berkode K15C. Mesin mild hybrid nih ya, yang sama kayak yang ada di Grand Vitara baru. Kita bahas singkat yang di GL dulu ya. 1500 cc, tenaganya 104,7 PS, spesifik banget nih ya. Beda 0,1 PS dibanding di Baleno ya. Atau kalau dalam horsepower jadi 103,2 HP ya. Torsinya 138 Nm. Transmisinya yang manual 5 percepatan dan yang otomatis torque converter 4 percepatan yang sama kayak yang ada di Baleno ya. Yes, bahkan tuas transmisinya masih ada tombol overdrive off juga ya kayak di Baleno. Nah, yang di GX dan SGX lebih menarik. 1500 cc juga, tenaganya 100,6 PS atau 99,2 HP. Lebih kecil sekitar 2 HP lah ya dibanding di Grand Vitara. Dan torsinya 135 Nm. Nah, kayak di Grand Vitara juga, mesin yang ini lebih canggih ya. Ada sistem dual jetnya. Rasio kompresinya pun lebih tinggi ya, 12:1 dibanding 10,5 yang di K15B. Dan ada sistem smart hybrid atau mild hybrid ya. Sekali lagi kita tekankan, mild hybrid ini beda ya sama full hybrid kayak di Yaris Cross, Innova Zenix, atau CR-V hybrid gitu misalnya. Motor listrik di sini fungsinya gak bisa buat langsung menggerakkan ban. Motornya disebut ISG atau Integrated Starter Generator dan hanya menggantikan fungsi motor starter dan alternator standar ya. Nah, si motor listrik ISG ini ditenagain sama 2 baterai. Yang pertama baterai aki standar ya atau lead acid battery, dan satu lagi ada baterai lithium ion kecil berkapasitas 6 ampere hour yang sembunyi di bawah jok penumpang depan. Buat mengingatkan lagi cara kerjanya, motor listrik ini bakal ngasih assist atau bantuan memutar mesin saat baru injak gas di awal. Alasannya karena mesin sebenarnya bekerja paling berat di momen ini ya. So, ketika dikasih assist dari motor listrik ini, kerja mesinnya nggak bakal seberat biasanya. Dan harusnya bikin konsumsi bahan bakarnya lebih baik buat lewatin keadaan stop and go terus-terusan. Tapi sekali lagi harus ingat, kayak di R3, XL7, dan Grand Vitara juga, mild hybrid di sini nggak bakal bikin si Fronx ini jadi super responsif ya. Karena ingat, yang gerakin bannya hanya mesin bensinnya aja. Dan gak kayak di full hybrid juga yang bisa bikin konsumsi BBM-nya super irit karena bisa gerakin mobil hanya dengan motornya aja. Improvement konsumsi BBM di Fronx mild hybrid ini gak bakal jauh sama yang bermesin bensin murni ya. Tapi emang emisinya jelas bakal lebih baik dan di beberapa skenario responsnya juga sedikit kerasa lebih oke.
Baterai lithium ionnya keisinya otomatis ya, pas kita deselerasi atau ngerem dengan proses yang disebut regenerative braking, alias energi kinetik dari pengeremannya dikonversi jadi energi listrik via ISG-nya dan disimpan di baterainya. Nah, karena mild hybrid ini, si Fronx jadinya juga ada fitur idling stop system, alias pas kita dari jalan terus berhenti, mesinnya bakal mati dulu secara otomatis buat ngehemat bahan bakar lebih banyak dan bakal nyala lagi pas kita mau jalan lagi ya. Kalau dibanding sama sistem idling stop tanpa ISG, idling stop di Fronx ini harusnya bisa lebih konsisten dan bisa lebih halus ya proses mati dan nyalanya. Lanjut, transmisinya juga beda dari yang K15B ya, yang manual sih sama 5 percepatan, tapi otomatisnya jadi 6 percepatan. Yes, kayak di Grand Vitara juga ya, dan bisa dinaik turunin manual pakai tuasi transmisi ini, atau bisa juga pakai pedal shift di belakang setirnya ya. Nice lah. Nah sayangnya nggak kayak di Jepang yang ada opsi all-wheel drive, semua Fronx di Indonesia ini hanya berpenggerak ke roda depannya. Tapi mengingat semua kompetitor juga sama, jadi nggak masalah lah ya. Dan nggak ada mode berkendaraan ya. 4. Eksterior ganteng. Yes, fitur Fronx ini emang banyak di kelasnya dan yes, safety-nya pun sangat lengkap. Tapi menurut kita, kelebihan utamanya justru tampilan luarnya sih. Ini ganteng banget ya. Mau dari depan yang ngasih vibe ya Grand Vitara baru, tapi kayak lebih masuk ya. Sampingnya yang atap belakangnya nekuk turun jadi ngasih profil ala SUV coupe, dan belakangnya yang seksi lah ya ini. Anyway, panjang Fronx sedikit di bawah 4 meter dan yang Suzuki pengen tekenin banget di sini adalah radius putarnya hanya 4,8 meter ya, paling pendek di kelasnya. Sedikit di bawah Rocky 12 yang 4,9 meter, yang padahal itu aja udah oke banget ya. Efeknya jelas bikin si Fronx ini bawa di jalanan sempit dan padat jadi lebih gampang ya. Oke, detail desainnya. Ini yang varian SGX depannya, ini yang GX, dan ini yang GL. Kita detailin yang SGX ya. Desainnya sih jelas ikut bahasa crafted futurism kayak di Grand Vitara dan Baleno baru. Dan kayak di Grand Vitara juga, lampu paling atasnya itu DRL ya, yang dibuat nyala 3 titik besar ya. Kelihatannya sih bakal jadi ciri khas Suzuki baru ya ke depannya. Kayak di Grand Vitara juga, lampunya nyambung ke grill utamanya pakai list chrome yang cukup besar. Tapi kalau Grand Vitara itu kan di sekitar grill ada chrome besar lagi. Di sini nggak ada ya. Makanya malah lebih oke, lebih minimalis. Oh, grill yang SGX ada cover radar di tengahnya ya, karena ada ADAS-nya. Sedangkan GL dan GX lebih polos kayak gini. Nah, yang kita suka juga, housing lampu utamanya dibuat kayak 3 bilah. Jadi setema sama di Arella tadi ya. Dan keren sih ini, lekukan bodi di tempat housing lampunya tadi dibuat kentara banget dan emang nyambung terus sampai lekukan fender depan. Nice lah ya. Bumper bawah varian GL dan GX ada tambahan panel silver aja di bumper hitamnya. Sedangkan khusus SGX beda sendiri. Di panel silvernya ada lagi tambahan panel abu-abu kayak gini ya. Detail lampu depannya semua varian sama ya. Di arealnya LED yang 3 titik di atas, lampu besarnya LED yang 2 titik paling bawah, lampu jauhnya LED yang 1 titik di atasnya, dan lampu stainnya LED gantiin di arealnya ya. Sampingnya, ini varian SGX, ini varian GX, dan ini varian GL. Kita detailin yang SGX ya. Nah ini keren sih, yang tadi kita bilang, lekukan dari housing lampu depannya gede banget sampai ke garis fender depannya. Dan lekukan dari housing reflektor belakang juga dibuat nyambung besar sampai garis fender belakang. Ngasih kesan yang berotot depan dan belakang profilnya sih ya, ini jelas. Cladding plastiknya pun dibuat lebih mengotak ya, pas di sisi fendernya. Highlightnya sih tapi pasti di atapnya lah. Bagian belakangnya cenderung menekuk turun, bikin jendela belakangnya jauh lebih pipih dibanding depannya, dan ngasih tampilan ala-ala SUV coupe. Meski jelas terlihat pintunya ada 4 ya. Nice ya, jarang-jarang nih profil slick di kelas kayak gini. Velgnya semua varian 16 inci dan motifnya pun sebenarnya sama semua ya. Bedanya di GL dan GX pakai warna two-tone gini. Bannya 195/60R16. Sedangkan yang di SGX pakai warna gelap gini ya, single tone. Bannya sama persis ya, 195/60R16 juga. Ada beda perintilan juga ya. GL misalnya yang di side skirts dan di roof railnya itu full hitam ya. Sedangkan GX ada silver-silvernya di kedua titik itu. SGX juga ada silver-silvernya ya. Dan SGX jadi satu-satunya varian yang pakai cat dual tone. Artinya atapnya full hitam gloss dari pilar A sampai belakang. Plus pion yang bertengger di pintu ini juga dibuat hitam ya di varian SGX. Belakangnya ini yang SGX, ini yang GX, dan ini yang varian GL. Kita detailin yang SGX ya. Ini sisi favorit kita sih jelas. Stand out banget ya. Selain emang lebih tinggi dari tanah dibanding Baleno, penempatan pintu bagasinya juga tinggi banget ya. Lebih tinggi dibanding di Baleno malah. Dan karena nomor platnya di pintunya, bikin kesan bokongnya lebih besar ya. Dan apalagi lampu kiri kanannya disambungin light bar yang panjang banget ini. Jadinya sekaligus ngasih kesan yang lebih lebar juga dari belakang. Oh, isi lampunya juga setema dengan yang depan ya, 3 titik juga. Reflektornya dibuat vertikal
vertikal. Dan di bumper hitamnya, varian yang GX dan GL hanya ada panel bumper silver tambahannya. Sedangkan yang di SGX, selain ada panel silvernya tadi, ada lagi panel abu-abunya juga yang bikin kelihatan lebih berisi lagi. Semua varian ada spoiler dan semua varian juga ada antena seri view-nya ya. Nah, GL jadi satu-satunya yang sisi kanannya bersih ya, nggak ada emblem hybrid karena kedua varian lainnya ada. Dan knalpotnya ngumpet di kanan bawah sini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya varian SGX LED yang full nyambung dari kiri ke kanan ya. Sedangkan yang varian GX dan GL yang nyala hanya ujung kiri kanannya aja. Lampu remnya LED yang paling ujung luar, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya juga LED. Nice ya. Lima, interior terlihat mewah. Kalau kalian pernah masuk ke kabinnya Baleno baru, pasti nggak bakal asing sama interiornya Fronx ini ya. Mayoritas bagian di dalamnya, termasuk desainnya mirip ya. Tapi emang dibedain di beberapa perintilan desain, bahan, dan warna ya. Di Fronx ini pakai hitam dan burgundy dibanding hitam dan biru di Baleno ya. Oke, buat bedain ini dashboard varian SGX, ini yang varian GX, dan ini yang varian GL. Kita detailin yang SGX ya. Tema dashboardnya tetap pakai model 3 layer kayak di Baleno. Dashboard hitam yang paling atas plastik, yang tengah kombinasi warna coklat dan silver ala-ala metal, dan yang bawahnya lagi merah burgundy. Ini plastik semua ya bahannya. Head unitnya dikelilingin sama frame piano black sampai ke kontrol AC-nya, dan ventilasi AC-nya tengahnya ada silver ala metalnya juga ya. Sedangkan yang di pinggir dilingkarin piano black. Agak beda sama varian GX dan GL yang ventilasi AC tengahnya lebih polos dan tengahnya ada ala karbon-karbonnya gitu ya. Begitu juga ventilasi AC pinggirnya. Konsol tengahnya juga mirip punya Baleno, yang artinya sayangnya konsol tengah yang lebih besar dan rapi kayak di Fronx Jepang yang ada rem parkir elektriknya nggak dibawa ke sini ya. Di SGX pinggirnya dikasih warna silver ala metal tadi, sedangkan kedua varian lainnya pinggirannya dikasih ala-ala karbon. Setirnya kayak di Baleno yang bawahnya flat dan pinggir kiri kanannya bawahnya ada piano blacknya ya. SGX dan GX dilapis kulit ya lingkarnya, sedangkan GL enggak. Nah, joknya varian GL dan GX sama ya, pakai bahan full kain tapi two-tone hitam dan burgundy gini. Yang sebenarnya ini aja udah cakep sih ya, tapi yang di SGX lebih cakep lagi. Pinggir-pinggirnya dipakein bahan kulit sintetis dan tengahnya baru kain. Tapi two-tone-nya lebih banyak ya di sini. Dan somehow lekukan-lekukan joknya kelihatan lebih mewah dibanding jok mobil 300 jutaan biasanya ya. Dan ini jok belakangnya. Nice ya, lekukannya masih cukup kelihatan tebal-tebal juga. Motif garis-garis di tengahnya juga masih ada, dan headrestnya juga pakai model yang adjustable di ketiga sisinya. Nice lah. Pintunya, ini pintu depan yang SGX. Bahan atasnya plastik, tapi ada kombinasi warna hitam, burgundy, dan coklat ya di dekat handle-nya. Nice lah. Dan di tengah lagi sampai ke armrest-nya baru ada lapisan kulitnya. Dan khusus di SGX, bagian kontrol jendelanya dipakein piano black ini ya. Sedangkan GX dan GL yang bahannya kulit jadi kain, dan kontrol jendelanya hitam doff aja sekitarnya. Dan ini pintu belakang yang SGX. Lebih sederhana ya, bagian plastiknya cuma satu warna hitam aja. Yang burgundy cuma yang bagian berlapis kulit aja, dan di kontrol jendelanya tetap ada piano blacknya kayak di depan. Oh, satu perbedaan lagi, yang di kanan dashboard, varian GL paling minim tombol, tapi tombol kosongnya nggak terlalu banyak ya. Di varian GX, justru tempat tombol kosongnya lebih banyak tuh. Dan yang di SGX, jadi banyak banget tuh ya tombolnya, karena ada ADAS dan ada head-up display-nya. Detail lainnya, pegangan tangan plafon di depan yang sisi driver nggak ada, adanya di sisi penumpang depannya. Dan yang belakang kiri kanan pakai model yang lipat, tapi nggak ada gantungan bajunya. Sun visor-nya, kiri dan kanan sama-sama nggak ada card holder, dan cuma ada kaca di sebelah kiri aja ya, yang nggak ada covernya. Lampu kabinnya yang depan ada halogen 2 gini, dan buat belakang ada satu lagi ya halogen di tengah. Dan spion tengahnya model day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabin? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk cukup ringan ya sayangnya. Mirip Baleno lah, jadi kalau dibanding WRV apalagi Tigo Cross gitu, emang agak kerasa kurang mantep bukanya, tapi masih cukup oke lah. Sudut bukanya cukup lebar standar, dan buat tampak ke dalamnya masih termasuk gampang ya, kayak naik ke hatchback yang sedikit lebih tinggi aja. Nah, yang langsung kerasa jok ini empuk banget ya. Nice sih ini. Nah, posisi duduknya buat ukuran crossover kecil gini nggak terlalu tinggi sih ya. Mirip lah kayak naik Baleno gitu, paling cuma sedikit lebih tinggi aja. Tapi overall posisinya emang kayak duduk di hatchback sih. Visibilitas ke samping cukup oke karena spionnya di pintu, meski emang pilarannya landai banget ya dia. Jok driver pengaturannya manual, slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Dan yang penumpang depan juga manual, slide dan recline aja ya. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun. Posisinya belum terlalu maju emang, tapi kepala kita nggak sampai ngedanga ya kalau mau nyetir sambil sandaran. Masih cukup ergonomis lah. Ruang kepalanya masih termasuk aman.
Di tengah ada armrestnya yang dilapis kulit, cukup empuk ya. Dan ini bisa digeser maju mundur, meski emang pas dimajuin pun masih jauh nih dari setir ya. Jadinya nggak bisa juga dipakai buat sandarin tangan sambil pegang setir gitu. Yang di pintu juga sandaran tangannya dilapis kulit jadi empuk juga ya. Seat beltnya nggak bisa diatur naik turun sayangnya. Dan setirnya khusus yang SGX bisa tilt dan teleskopik, varian lainnya tilt aja ya. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil dan pad plastik kecilnya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan lagi dibanding yang depan, tapi enaknya bukaannya termasuk sangat lebar nih ya. Meski emang karena atapnya turun banget, jadi pas kita masuk ke dalam, otomatis kepalanya jadi harus nunduk gini ya. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan, dan support pahanya termasuk sangat baik ya. Sudut paha kita nggak naik sama sekali, jadinya nyaman nih posisi duduknya. Joknya nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk lega ya. Not bad lah ini buat mobil 4 meter sih, luas ya hitungannya. Ruang gerak sepatunya juga aman banget, tapi catatannya di sisi yang kanan sini tepat di tengah-tengahnya ada apar ya yang ditanam. Efeknya kaki kita jadi nggak bisa terlalu bebas nih geraknya. Dan lebih nggak enak lagi yang sebelah kiri nih, yang varian mild hybrid ada gundukan baterainya besar banget gini. Otomatis kaki kita nggak bisa selonjor ke bawah jok depan ya, jadinya kalau duduk di kiri. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, dan sayangnya kepala kita udah kena plafonnya nih. Tinggi kita 173 cm dan di Baleno yang baru kita masih muat ya. Tapi sayangnya di front sini udah mentok. Salah satu ruginya bentuk ala coupe ya kayak gini. Jadinya kita harus agak turunan sedikit nih biar nggak mentok kepalanya. Sudut sandarannya fix, katanya sih sedikit lebih rebah dibanding di Baleno, tapi kita ngerasa mirip-mirip aja ya. Masih agak tegak ya kalau buat jalan jarak jauh. Sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, tapi di tengah nggak ada armrestnya ya. Buat duduk bertiga, napak ke tengahnya agak sulit karena konsol tengahnya mundur banget, jadinya kaki kita perlu ngelipat banget gini. Dan karena lantai tengahnya ada gundukan ya, jadi kaki kita sebaiknya di kiri kanannya ya. Dudukan joknya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget. Dan sandarannya ini juga masih empuk banget ya, not bad sih. Kepala kita juga nggak bakal ngedanga karena ada headrestnya, tapi ruang kepalanya lebih sempit lagi dibanding di pinggir ya sayangnya. Dan seatbelt tengah sini 3 titik. 7. Safety lengkap. Oke, buat pertama kalinya mobil Suzuki di Indonesia dapat fitur Safety Active ADAS ya. Atau kalau di Suzuki disebutnya Suzuki Safety Support. Fronks yang ada ini khusus varian SGX saja ya. Jadi dia manfaatin kamera di balik spion tengah ini dan radar di grill sini buat mendeteksi objek di depan dan garis pembatas jalan. Dan juga ada sensor radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang buat fitur kayak blind spot dan rear cross traffic ya. Oke, pertama ada rem otomatis yang di Suzuki disebutnya DSBS2 alias Dual Sensor Brake Support 2. Nah, ini bisa ngasih peringatan kalau udah kemungkinan nabrak objek di depan, bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan nabrak tapi nggak kita gubris juga. Dan kalau kita injek pedal rem tapi kurang dalam, bisa dibantu dikasih gaya rem yang lebih kuat buat menghindari tabrakan. Ada tombol dedicated buat matiin fitur ini ya di kanan dashboard. Lanjut ada lane departure warning yang bisa mendeteksi garis pembatas lajur, dan kalau kita berpotensi keluar garis tanpa nyalain lampu sein, nanti bakal dikasih peringatan. Ini baru bisa aktif di atas 50 km per jam ya. Dan ada lane departure prevention juga buat gerakin setirnya balik ke dalam lajur kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi ya, supaya nggak jadi keluar lajur. Nah, yang asik ada adaptive cruise control yang bisa jaga kecepatan konstan sambil jaga jarak sama mobil di depan secara otomatis. Ini tanpa perlu kita injak pedal rem dan pedal gasnya ya. Jadinya bisa memelan otomatis kalau mobil depan kita memelan, dan mengencang lagi kalau mobil depan juga mengencang lagi ya. Dan enaknya ini bisa ngikutin sampai mobil depan berhenti ya. Meski kalau udah berhenti, kita segera disuruh injak pedal rem. Kalau enggak, mobil kita bakal lanjut glinding mengingat nggak ada auto hold di sini. Dan favorit kita ada Lane Keep Assist. Ini kalau di Hyundai Kia nama fiturnya Lane Following Assist ya. Nah, fitur ini kalau diaktifin, yang bisa dilakuin dengan klik tombol di kanan bawah setir sini, nanti setirnya bisa muter-muter sendiri buat sementara waktu supaya mobilnya terjaga tetap di tengah lajur terus. Jadinya kita bisa lepas tangan sebentar dari setir ya, selama jalannya nggak nikung terlalu tajam. Nah, bedanya sama lane departure tadi, kalau lane departure prevention kan setirnya baru belok pas kita mau keluar lajur aja. Kalau lane keep assist ini bakal selalu muter setirnya supaya terus-terusan kita ada di tengah lajur ya. Sayangnya dia nggak kayak di Kia Sonet gitu. Lane keep assistnya Fronks ini sama kayak di Tiggo Cross ya, wajib sembari aktifin adaptive cruise control supaya lane keep assistnya bisa aktif. Tapi enaknya bisa diaktifin dari kecepatan super rendah ya, nggak kayak di WRV gitu yang baru bisa aktif di atas 70 km per jam. Lanjut, ada vehicle swaying warning yang bisa ngasih peringatan kalau kita nyetirnya terdeteksi ngaco ya, meleng-meleng terus gitu. Ada high beam assist yang bisa mati nyalain lampu jauh secara otomatis tergantung keadaan di depan.
Dua lagi, ada blind spot monitor yang bisa nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan, dan bisa kedipin plus kasih peringatan bunyi kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ. Dan terakhir, ada rear cross traffic alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau belakang kanan. Lanjut ya, di luar adasnya, dari yang basic, remnya. Rem depan cakram ventilasi, dan sayangnya semua varian rem belakangnya masih tromol ya. Beda sama Fronx Jepang yang rem belakangnya cakram tuh. Tapi ya ABS, EBD gitu lengkap ya. Ada stability control tentunya, dan ada hill hold control. Jadi kalau kita lagi berhenti di tanjakan, pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas, remnya bakal ditahan dulu beberapa detik supaya mobilnya nggak merosot dulu ya. Yang keren, semua varian airbagnya ada 6 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Oke lah ya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi, di depan nggak ada ya. Dan ini ada indikatornya di head unitnya plus di MID-nya. Dan bisa dimati nyalain pakai tombol ini. Nah, khusus varian SGX, kameranya ada 4 ya. Kamera mundur, kamera di bawah masing-masing spionnya, dan kamera depan di grill sini. Dan ini bisa ngasih tampilan 360 derajat kayak gini ya. Garisnya bisa ikut belok juga kalau kita belokin setirnya. Ada beberapa angle juga buat tampilan kamera belakang dan kamera depannya. Dan ada mode yang muter-muter ini ya. Plus ada tombol buat akses kameranya langsung juga. Sisanya lebih standar lah. Ada APAR atau alat pemadam api ringan di bawah jok driver. Dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di belakang. 8. Fitur berlimpah. Fiturnya Fronx ini mirip di Baleno baru ya, yang artinya termasuk banyak di kelasnya. Meski ada yang lebih banyak, tapi ada yang kurang juga. Nih, kita detailin yang varian SGX ya. Buat isi daya, di depan ada wireless charger ya. Jadi tinggal taruh aja HP dengan C standar dan nanti bakal ke charge. Dan ini bisa kita mati nyalain dari head unit ya, si wireless chargernya. Input lainnya di depan ada power outlet dan USB port Type A. Dan di belakang ada 2 USB port nih, satu Type A dan satu Type C. Nice lah ya. AC-nya auto climate control alias kita set suhu berapa dan nanti kipasnya bisa nyesuaiin buat nyampe suhu itu ya. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat alias ada heaternya ya. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakangnya dan ada buat arahin angin ke kaki dan ke atas ya. Yang cukup jarang di kelasnya, di belakang ada ventilasi AC-nya ini ya. Yang ada 2 flap buat atur ke kiri kanannya tapi 1 ventilasi buat atur arah vertikalnya. Tapi tentunya ini baru nyala kalau AC depan nyala juga ya. Lampunya otomatis ya. Nice. Wipernya intermittent variable. Oke lah ya dibanding Baleno baru yang intermittent standar aja. Ada head up display juga meski emang modelnya yang pakai layar reflektor plastik gini ya. Ini fungsinya supaya kita bisa lihat info yang krusial tanpa harus ngadep ke bawah ya. Jadi bisa lihat ke jalan terus. Buat aturnya pakai tombol di kanan dashboard sini nih. Tombol yang matahari ini buat switch settings brightness atau ketinggiannya. Dan nanti atur brightness atau ketinggiannya pakai yang tombol panah atas bawahnya. Sedangkan kalau ditekan tombol yang HUD ini bisa ganti-ganti kontennya ya. Atau kalau ditahan bisa matiin HUD-nya sekalian. Nah, isinya ada indikator gigi, kecepatan, dan jam aja. Ada yang ketambahan data indikator konsumsi BBM real time. Ada yang buat nunjukin sistem mild hybridnya. Ada yang nunjukin tachometer. Dan yang unik di Fronx ini ada buat nunjukin status ADAS-nya. Oh, dan kalau kita naik turunin temperatur AC, kipas, atau menyalain mode auto, itu juga bakal nongol ya di head-up display-nya. Oke lah, lanjut. Ini kuncinya, plug ketiplek sama model Suzuki baru lainnya ya. Ini ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol hitam di handle ini dan kuncinya kebuka. Ini bisa kita ganti settingsnya di MID, bisa kebuka kunci driver doang atau langsung kebuka kunci semua pintunya sekali klik ya. Nah tapi spionnya nggak kebuka pas kuncinya dibuka ya, kita harus nyalain mobilnya dulu baru spionnya kebuka lagi. Dan buat kunci pintunya lagi tinggal diklik lagi tombol hitamnya. Dan ini spionnya bakal ngelipat lagi ya, kecuali varian GL nih yang nggak ada fitur ini dan masih dapat kunci konvensional gini. Dan tentunya GX dan SGX ada tombol start stop mesinnya ya, sedangkan GL nyalain mesinnya masih puter gini. Rem parkirnya sayangnya masih mekanikal ya, nggak kayak di Jepang yang dapat rem parkir elektrik. Begitu juga spion tengahnya dapat model yang day and night biasa aja dibanding di Baleno yang dapat auto dimming. Jendelanya yang auto up down hanya di sisi driver aja ya. Setirnya yang varian SGX yang di sebelah kanan ada buat adaptive cruise control ya, dan di kanan bawahnya ada buat aktifin lane keep assist. Di kiri atas ada kontrol audio dan track, dan di kiri bawah ada kontrol voice command dan bluetooth teleponi. Lanjut,
Head unitnya layar sentuh 9 inci gini, ada beberapa tombol kapasitif ya di bawahnya. Yang tampilan utamanya ini widget-widget gitu ya. Dan kalau swipe down dari atas bisa akses beberapa fungsi cepat kayak gini. Nah, ini ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto ya. Jadi yang pakai iPhone atau HP Android bisa proyeksiin HP-nya dan munculin tampilan yang lebih familiar di layar head unitnya tanpa perlu pakai kabel. Dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Nah, tampilan widgets ini bisa langsung nampilin banyak info di home screen head unitnya ya. Dan ini bisa kita geser-geser juga. Lanjut, kalau masuk ke menu dashboard, nanti bisa lihat detail kecepatan rata-rata yang bisa diklik gini, info konsumsi BBM rata-rata yang bisa masuk ke tampilan gini juga, bisa masuk tampilan energy flow, dan buat mati nyalain wireless charger ya. Settingsnya, vehicle control ada buat atur kalau buka kunci sekali tadi, yang kebuka langsung semua pintu atau pintu driver doang, mati nyalain bunyi bip-bip, atur seberapa lama AC nyala pas idling stop, terus bisa lihat peringatan-peringatan mobilnya juga langsung di sini, dan settingsnya lebih standar lah, kayak buat atur speed dependent volume control yang bikin volume medianya makin keras pas kita jalannya makin kencang dan sebaliknya. Nah, ini kecuali di varian GL ya, yang head unitnya pakai yang 7 inci gini. Tapi dia kayak di Espresso sih ya, head unit pinter yang masih bisa atur settings mobilnya juga. Terakhir, instrumen clusternya analog dengan MID full color 4,2 inci gini di tengahnya, yang somehow ada lagu gini ya pastinya lain. Nah, dia kayak dipecah dua bagian gitu ya. Sepertiga atas lebih fokus sama indikator ADAS, dan 2/3 bawah itu menu sisanya. Tombol yang panjang kiri ini kalau diklik bakal ganti-ganti odometer, trip A, trip B yang di paling bawah itu tuh. Dan tombol panjang kanan sini buat ganti menu yang sama juga ya. Bisa klik tombol yang di setir kiri sini sebenarnya. Oke, menunya ada layar sistem multi hybridnya, layar speedometer digital, dibikin layar ADAS full, layar konsumsi BBM rata-rata dan sisa jari berkendara, layar sejarah konsumsi BBM, layar udah berkendara berapa lama, layar total udah idle stop berapa lama dan berapa mililiter bensin yang udah dihemat, ada layar jam, layar G-meter, layar torsi dan daya, dan terakhir layar injek pedal gas dan injek pedal rem. Nah, kalau di layar yang ADAS doang ini kita tahan lama tombol yang sebelah kanannya, nanti bakal masuk ke menu setting saya. Menu DSBS ini buat atur settings rem otomatisnya, menu LDP buat atur settings lane departure prevention, menu ACC buat atur-atur settings adaptive cruise control yang termasuk sangat jarang nih ya, di kelasnya bisa sampai ada settings gini, menu BSM RCTA buat atur blind spot dan rear cross traffic, menu head up display buat atur konten yang bakal ditampilin di head up displaynya, menu door lock buat atur perkuncian yang sama kayak di head unit tadi, menu guide me light buat atur follow me home dan welcome light, menu auto start stop AC buat atur seberapa lama AC standby di idle stop tadi, dan sisanya buat lebih kayak ganti satuan unit, ganti bahasa, dan yang mau ditampilin di instrumen clusternya sini ya. Oh, dan yang khusus varian GL pakai MID yang masih monokrom gini. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Fronx tentu manual ya. Kalau mobilnya kekunci, remote tinggal dikantongin. Nah, kita nggak bisa langsung tekan tombol yang panjang ini ya. Harus tekan tombol yang kecil ini dulu sekali buat buka kunci mobilnya. Dan baru deh tekan yang panjang ini buat buka pintu bagasinya. Nah, ini bagasinya Fronx. Kalau dari kapasitas emang nggak besar ya, 308 liter aja. Bahkan lebih kecil dibanding Baleno yang 318 liter. Nah, bibirnya sebenarnya rata dari atas sampai bawah. Tapi efek ala coupe-nya kelihatan jelas nih ya. Jadi sangat miring tuh bibirnya. Jadinya kalau naruh barang di sisi luar sini, jelas nggak bisa barang sebesar di yang sisi dalam ya. Nah, bibirnya ini juga luar biasa tinggi dari tanah nih, mirip Baleno. Jadi kalau mau masukin barang yang berat kayak galon gitu, emang bakal sulit banget angkatnya. Dan jarak dari bibir ke lantainya juga tinggi banget ya. Jadinya kalau mau keluarin barang dari dalam, perlu diangkat banget ya. Oke, detail bagasinya, di sebelah kiri sini ada lampu halogen yang bisa dimati nyalain, ada kandungan belanjaan juga, dan sisanya ada lubang yang lebih dalam aja ya. Yang sebelah kanan ada storage buat dongkrak nih, nice ya, jadi lebih rapi penempatannya. Dan di bawah lantainya ada ban serep full size tapi yang model kaleng gini ya. Ada parcel shelf juga, jadi kalau kita mau naruh barang di dalam, gak bisa diintip dari luar ya. Bisa dilepas juga dari atasnya, seandainya kita mau naruh barang di atasnya kayak tisu atau apalah ya. Dan bisa dilepas total juga kalau mau masukin barang yang lebih tinggi ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas kabin, bisa lipat jok belakangnya dengan konfigurasi 60/40 ya. Pakai tuas di ujung sini nih, kalau yang kanan kita lipat, kita bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, kapasitasnya jadi lebih besar lagi, tapi emang sayang ya, gundukan dari bagasi ke depannya ini tinggi banget ya. Jadinya kalau mau geser barang ke depan, perlu diangkat dulu. Nah, buat tutup bagasinya disediain handle di sebelah kanan sini, dan buat kunci lagi, bisa langsung klik tombol yang kecil ini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
10 detail-detail lain. Kayak yang kita bilang di awal tadi, Fronx ini dirakit lokal ya di pabrik Suzuki di Cikarang. Nice. Bensin ya, kalau buka cupnya emang nggak ada keterangan buat pakai oktan berapa. Tapi kalau nyontek buku manual yang mesinnya sejenis, mau itu yang pakai K15C kayak di Grand Vitara atau K15B kayak di Baleno, tetap tulisan di bukunya minimal pakai oktan RON 91 ya. Artinya kalau di sini bisa pakai RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya. Sedangkan buat garansi dan biaya servis, waktu kita upload video ini belum ada infonya ya. Nanti kita tambahin detailnya di kolom komentar ya kalau udah ada. So, jika kalian soal Suzuki Fronx ini, silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe. See you next time.